Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arik Noval Faza. Yang Anda bisa lihat ini biodata saya dari kelas PTIKB. Oke, hari ini saya akan membahaskan tentang apa sih itu komputer, bagian-bagian dari komputer, dan lain-lain. Oke, yang pertama itu saya akan menyebutkan sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengelola data menjadi informasi dan menjadi suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan, sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Oke, lanjut. Klasifikasi. Klasifikasi terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan jenis data yang diolah, berdasarkan kemampuan komputer, berdasarkan ukuran fisik, dan terakhir berdasarkan bidang masalah. Bagian-bagian dari komputer. Hardware adalah peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Yang kedua, software. Software adalah rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Brainware, orang yang menggunakan manusia. Oke, yang hardware terdiri dari input device, process device, dan output device. Anda dapat melihatnya di sebelah kanan. Itu ada input, proses, output, baru proses ke konversi, ke binar, balik lagi ke proses, dan ke output. Oke, kita lanjut. Ini adalah konfigurasi hardware. Anda bisa lihat dengan jelas di layar monitor HP Anda atau laptop Anda. Oke, saya lanjut. Control unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Ini gambarnya dari program counter, instruction, address, register, dan begitu sebaliknya. Oke, kita lanjut. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dikenal saat ini yaitu bahasa tingkat rendah atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya low level language, yang contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan. Oke, yang kedua, bahasa tingkat menengah yaitu middle level language, contohnya bahasa C. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi high level language, contohnya Basic, COBOL, Pascal, PLI, dan Algol. Oke, kita lanjut ke program paket. Program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap paket. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya, Lotus 123, Database, dan WordStar. Oke, kita lanjut. Brainware. Brainware dikelompokkan menjadi 3, yaitu operator. Apa sih itu operator? Operator adalah seseorang yang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Yang kedua, programmer. Programmer yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Yang ketiga itu syarat analis. Seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Oke, Anda dapat lihat di sebelah kanan layar Anda itu terdapat instalasi komputer. Beginilah gambarnya. Oke, kita pause. Sudah pause? Oke, kita lanjut. Perkembangan komputer. Yang saya bahas ini tentang hardware-nya ya. Oke, pada generasi pertama 1946 sampai 1959, yaitu masih sangat sederhana dan kompleks.
Ciri-cirinya ukuran fisiknya besar, kecepatan prosesnya lamban, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, memorinya menggunakan core storage, masih menggunakan bahasa mesin, dan terakhir menggunakan konsep storage program. Yang kedua, generasi pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen. Ciri-cirinya, komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, dan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, pada tahun 1965 sampai dengan 1970. Pada generasi ini, penyimpanan memorinya lebih besar dari letakan luarnya. Ciri-cirinya, komponen dalam menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat. Memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter. Menggunakan penyimpanan luar dan dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Dan telah dibuat juga alat input dan outputnya guys. Oke, yang keempat. Yang keempat yaitu pada tahun 1970 sampai 1985. Ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Ciri-cirinya dalam menggunakan LSI. LSI dikembangkan menjadi VLSI dan chip yang digunakan telah berbentuk bersegi 4. Oke, kita lanjut. Ini tentang perkembangan software. Pada bahasa A, generasi pertama, program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya, itu yang Anda dapat lihat angka nomor 110110111101 yang diartikan sebagai ADD atau ADD. Ya, oke, kita lanjut yang kedua, bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Oke, yang generasi ketiga, karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkanlah bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, Basic. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga guys. Oke, yang keempat, bahasa generasi keempat, pembuatan pada generasi keempat ditunjukkan untuk memudahkan penggunaan pada proses pengambilan keputusan guys. Oke, yang kelima yaitu bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrogram yang digunakan pada expert system. Apa itu expert system? Expert system dibuat untuk memudahkan seseorang programmer dalam membuat sebuah program yang seperti layaknya seorang pakar sistem. Oke, kita lanjut. Main memory berfungsi menyimpan data dan program bersifat volatile. Memori dibagi menjadi dua, yaitu main memory dan secondary memory. Oke, proses CPU. Unit proses mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, dan register. Berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logika, dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya guys. Oke, kita lanjut. Interaksi antar komponen. Interaksi antar komponen struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemrosesan main memori, perangkat masukan, dan pengeluaran. Oke, kita lanjut. Perangkat masukan dan keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat masukan, keluaran, dan pengendali. Kita lanjut. Ini bagian dari organisasi sistem komputer. Yang pertama, boot, penyimpanan data, register, cache memory, random access memory, memori ekstensi, dan direct memory access. Oke, sekian dari presentase saya. Apabila ada salah ucap atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.